bahwa harus memang dimulai dari sumber. Nah sekarang harus ada upaya untuk tidak melihat, karena saya yakin 5 tahun ke depan ini akan masalah besar kita punya. Botol air mineral, gelas air mineral, kertas apa segala macam, itu kan bahan baku untuk pabrik, berarti bukan sampah. Tidak apa-apa kita beli, tapi jangan dibuang ke TPA, jangan dibuang ke tempat sampah. Kelola dan apa. Itu terutama di TPA itu sebetulnya itu bahan baku untuk bahan bakar bagi pabrik-pabrik semen. Dalam nama apa namanya produknya itu RDF, Refuse Derived Fuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di kanal BKM News, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kali ini bersama saya Muhammad Arsan Fitri, bukan dalam podcast biasa ya, karena kita sebenarnya obrolan kami ini secara mendadak tanpa kita rencanakan, jadi spontanitas ya. Jadi akhirnya kita tidak laksanakan di studio. Kita sekarang berada di lobi lantai 1 Geraha Pena, Jalan Urip Sumoharjo nomor 20, Kota Makassar. Saya bersama seorang narasumber, Bapak Saharudin Ridwan. Beliau adalah Ketua Yayasan Peduli Negeri sekaligus sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Nah, dari jabatan beliau maka sudah jelas yang kita bicarakan pada hari ini adalah tentang persampahan, di mana beberapa waktu yang lalu ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa sekitar 300 lebih TPA atau tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah yang ada di seluruh Indonesia itu terancam ditutup. Nah, kita akan tahu kira-kira apa penyebab sehingga sejumlah TPA atau ratusan TPA yang ada di Indonesia itu akan ditutup. Nah, kita berbicara santai dengan Kakak Sahar, ya. Bagaimana Kakak Sahar? Alhamdulillah, sehat. Ya. Jadi di depan tain tidak ada minuman. Tidak ada. Ini. Soalnya kita lagi dalam suasana bulan puasa Ramadan ya. Nah, bagaimana sebenarnya persoalan persampahan? Mungkin kita ulas dulu secara umum tentang persoalan persampahan di Indonesia. Kemudian kita masuk sebentar di Kota Makassar. Ya, terima kasih Pak Hasan. Senang sekali di BKM ini, dan mungkin ini pertama kita akan bicara di sini awal tahun tentang sampah dan fenomena yang terjadi sekarang. Memang ada edaran Menteri Lingkungan Hidup itu kurang lebih 334 itu. 334 TPA, tempat pemrosesan akhir di seluruh Indonesia itu akan ditutup. Nah, sudah ada kan beberapa ini. Seperti di Kalimantan Selatan itu sudah ditutup. Kemudian di Piungan, Yogyakarta, ya, itu juga sudah ditutup. Dan itu salah satu contoh bahwa ketika TPA ditutup, maka TPS yang ada di kota Jogja itu pasti akan banyak sampah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian memang kalau kita melihat langkah yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini sebetulnya langkah yang harusnya dilakukan setelah 10 tahun terbitnya Undang-Undang 18 tahun 2008, ya 2008 tentang pengelolaan sampah. Harusnya 2018 itu tidak ada lagi TPA open dumping. Open dumping itu maksudnya sampah itu dijemput, diambil, dicampur organik, anorganik, kemudian langsung ditumpah di TPA, langsung ditumpah. Itu open dumping, ya, langsung ditumpah, tidak ada perlakuan. Ya, makanya jangan heran TPA kita misalnya di Tamangapa ada sapi, ada pemulung, iya, karena itu bukan residu yang dibuang. Sementara di Undang-Undang 18 tahun 2008 menyatakan yang boleh terbuang ke TPA itu adalah residu. Residu itu pengertiannya tidak bisa lagi dikelola. Iya, artinya hasil akhir dari pengolahan sampah ya. Iya, hasil misalnya kalau botol air mineral, gelas air mineral, organik, itu sebenarnya tidak boleh terbuang ke TPA karena masih bisa dimanfaatkan, masih bisa diolah. Nah, itu. Nah, ratusan TPA yang ditutup itu yang akan menjadi masalah sebetulnya kepada pemerintahan kabupaten kota yang baru ini. Kenapa? Karena akan jadi masalah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pertama, hampir semua kota kabupaten di Indonesia menjadikan TPA sebagai tempat satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan sampah. Ini hampir rata-rata. Padahal kalau kita berpikir TPA itu sebetulnya hanya memindahkan masalah. Pertama,
di dalam rumah masalah karena bau, dibuang di depan rumah masalah karena banyak kucing apa segala macam, terhambur, baunya juga, kemudian dibawa ke TPS kontainer, di situ masalah kalau penuh, ya. Nah, semua masalah di sini kontainer ini dibuang kemana? Dibuang ke TPA. TPA. Berarti TPA itu hanya tempat untuk memindahkan masalah. Nah, inilah sekarang yang lagi booming ini. Kenapa? Karena tidak ada pola upaya yang dilakukan pemerintah itu untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Undang-Undang 18. Itu tadi kuncinya Undang-Undang 18. Yang boleh terbuang ke TPA adalah residu. Ya, yang kita sebutkan tadi bahwa ada 2 TPA yang sudah ditutup, yang di Kalimantan, kemudian di Jogja. Nah, penyebabnya 2 TPA yang ditutup ini apa nih? Itu apakah karena kunjungan konsekuensi dari aturan Undang-Undang nomor konsekuensi. Oh, konsekuensi. Di Kalimantan Selatan itu kan karena menteri waktu itu berkunjung ke sana. Berkunjung ke sana dan ternyata seperti itu, akhirnya dibuatlah keputusan untuk menutup. Tapi yang terjadi di sana adalah hampir di setiap sisi jalan banyak sampah kiri kanan. Ya, mau biar bagaimana banyak pengangkutan tak, kalau tidak ada ditutup ini TPA-nya kita tidak bisa. Pasti TPS-TPS itu akan menutup. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, bagaimana dengan TPA Tambang Apa yang di Kota Makassar ini, Pak Sahar? Kalau kita melihat kondisinya sekarang, apakah terancam ditutup juga ketika misalnya diberlakukan undang-undang yang tahun 2008 itu, atau gimana menurut kita? Kalau di dalam rencana induk pengolahan sampah yang sudah ada hasilnya di 2023, itu memang menunjukkan kalau TPA kita di sana itu kan luas lahan itu 16,8 hektar. 16,8 hektar sekarang ya, 16,8 hektar. Ya. Tahun-tahun 2000-an ya. 2000-an itu masih tingginya kurang lebih itu hanya 2-3 meter. Sekarang sudah 30-40 meter. Wah, tingginya. Itu berarti 20 tahun ya? Iya. Sekitar 20 tahun ada peningkatan ketinggian sampah 2 kali lipat. Iya, karena waktu itu yang masuk sampah ke TPA kan hanya 100 ton, 200 ton. Karena jumlah penduduk kita waktu itu kan belum sampai 1 juta kan? Iya. Nah, sekarang hitungannya itu 1 juta penduduk misalnya 1,2 dikali 0,6, 0,7 karena kota metro. Bisa jadi potensi sampah kita tuh 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Ya. Tapi data yang ada sampah yang masuk yang bisa masuk ke TPA karena diangkut itu kurang lebih 700 sampai 900 ton saja. Dan itu langsung ditumpuk itu dibuang. Dan itu pun 1.200 ton itu potensi sampah per hari di Kota Makassar. Tidak ada pemilahan, langsung organik sama anorganik digabung semua kemudian dibuang. Iya. Kalau itu memang pemilahan memang tidak ada. Tidak ada. Kecuali pemilahan yang ada di bank sampah. Yang kita inisiasi 2014, 2015, 2016 alhamdulillah ada UPT bank sampah. Itulah kemudian yang memberikan contoh kepada kita bahwa sampah yang tadinya terbuang ke TPA itu bisa menjadi nilai bagi masyarakat. Ya, logikanya adalah yang ada di TPA itu kan rata-rata yang bernilai ekonomis. Maka jangan heran banyak pemulung di sana. Padahal dalam aturan juga tidak boleh sebetulnya ada hewan, ada orang yang bukan petugas sampah, bukan petugas dinas kebersihan atau lingkungan hidup berada di sana. Ya. Dulu 2007 itu kan 2005 2006 itu kan ada kejadian di TPA Gajah Bandung meledak 150 orang meninggal dunia kan waktu itu. Iya, betul. Itu kenapa? Yang disalahkan siapa? Pemerintah ganti rugi. Kenapa ganti rugi? Ya, membiarkan orang masuk ke dalam TPA. Nah, itulah kemudian harus diperbaiki. Rencana induk pengolahan sampah yang ada di Kota Makassar itu sudah bisa jadikan roadmap sebetulnya. Peta jalan, karena kalau kita bicara sampah ada 2 hal yang harus kita pahami dan mengerti. Pertama, pengurangan. Yang kedua, penanganan. Nah, kalau di Undang-Undang 18 itu mengatakan sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan sampah, selesaikan di sumbernya. Intinya di situ.
maka kemudian yang paling penting adalah pendidikan lingkungan hidup. Karena kita kan misalnya ya masyarakat itu belum tahu ini sampah apa, organik, anorganik. Itu yang paling penting dulu, pendidikan lingkungan hidup di sekolah dulu itu. Diajarkan dari sisi pemilihan dan segala macam. Itu. Kalau kita lihat sekarang kondisi TPA tambang apa yang ada di Kota Makassar, kira-kira bertahan sampai berapa tahun dengan kondisi sekarang? Apakah semua lahan yang 16 hektar lebih itu sudah diisi oleh sampah sekarang atau masih ada yang kosong Pak Sahar? Idealnya sebetulnya 5 tahun lalu itu TPA kita sebenarnya sudah tidak bisa menampung. Sudah overload ya? Overload. Makanya kan 5 tahun lalu itu kan ada rencana TPA Minasata. Ya kan di Kabupaten Goa, di Patalasang ada rencana seperti itu. Nah sekarang memang konsekuensi yang harus diterima Kota Makassar adalah itu tadi membuat bedengan-bedengan ya. Ada kan kalau di TPA itu ada zona aktif, zona pasif. Zona pasif itu gunung-gunung sampah itu yang sudah ini. Tapi sekarang kan kalau misalnya penuh lagi zona aktifnya dipindahkan lagi. Jadi yang tidak aktif tadi menjadi zona aktif. Dan memang kalau TPA masih open dumping seperti itu kan yang rawan itu dari sisi kesehatan manusia, kemudian air tanah dan segala macam. Itu kan di belakang TPA Antang itu kan ada kayak danau-danau kecil ya, tapi itu kan air di situ. Nah itu bisa kita lihat bahwa harus memang dimulai dari sumber. Nah sekarang harus ada upaya untuk tidak melihat, karena saya yakin 5 tahun ke depan ini akan masalah besar kita punya kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Nah sekarang kita kan punya pemimpin baru ini di Kota Makassar, Pak Sahar. Pak Api sama Ibu Alia. Pak Api dilantik tanggal 20 Februari yang lalu. Artinya kalau kita berhitung setelah retreat 1 minggu ya belum cukup seminggu lah beliau berkantor di Balai Kota. Nah kira-kira menurut Pak Sahar ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota untuk memperbaiki TPA tambang apa sekarang? Ada beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini yang sudah pernah menghubungi saya, mau berkonsultasi bupatinya, wakil bupatinya. Bahkan di retret itu informasi dari salah satu wakil bupati di Sulsel itu, Pak Prabowo juga menekankan untuk pengolahan sampah itu harus lebih baik lagi. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa setiap kabupaten kota termasuk Makassar itu punya peraturan wali kota tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian punya peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Perda ini, Perda Kota Makassar itu turunan daripada Undang-Undang 18 tadi. Ya, bahwa sampah diselesaikan dari sumber. Kemudian kalau bagi saya, kalau mau tetap dijalankan apa yang ada dalam Perda, kemudian diperwali tentang kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Apa yang diatur di situ? Ada 2 pengurangan. Pengurangan ini ada 3 turunannya. Pengurangan. Yang pertama adalah pembatasan. Pembatasan penggunaan bahan baku yang bisa menjadi sampah. Contoh sekarang. Pengurangan kantong plastik tidak ada sekarang kan? Mart itu, minimart itu yang menggunakan kantong plastik. Nah itu realisasi daripada upaya pembatasan, dibatasi. Kemudian penggunaan tumbler. Apa yang dibatasi penggunaan tumbler? Dibatasi penggunaan botol. Nah itu namanya pembatasan. Pembatasan juga itu masuk hemat energi, hemat air misalnya itu dibatasi. Penggunaan kertas di kantor-kantor. Ya, yang tadinya sebelaja dipakai, kemudian kalau ini pembatasan kita gunakan juga sebelahnya. Itu di pembatasan. Yang kedua, sekarang banyak di Makassar itu hampir 60% itu organik, sampah jenis organik. 60% sampah organik, berarti dari rata-rata sampah rumah tangga. Ya, dari 60% organik itu 70-80% sisa makanan. Nah, itu artinya apa? Artinya apa? Harus ada pembatasan juga kepada masyarakat, warga kita. Kalau misalnya di pesta-pesta makan, jangan matanya lapar, harus perutnya. Kalau matanya lapar, ambil semua itu makanan. Nah, coba itu.
Artinya ada dulu budaya orang tua kita, makanlah sampai butiran terakhir, jangan sampai di situ rezekimu. Nah, artinya orang tua kita dulu sudah melakukan pembatasan. Orang tua kita dulu pembatasan apa? Tidak ada kantong plastik, Pak. Dulu bawa kantong belanjaan. Ya kan? Nah, artinya pembatasan itu artinya kita kembali ke masa lalu sebetulnya, masa dulu, bukan hal yang baru itu. Nah, pembatasan. Yang kedua adalah kalau tidak mampu kita batasi, belilah produk yang bisa didaur ulang. Tumbler nggak bisa botol mineral, botol air mineral, gelas air mineral, kertas apa segala macam, itu kan bahan baku untuk pabrik, berarti bukan sampah. Tidak apa-apa kita beli, tapi jangan dibuang ke TPA, jangan dibuang ke tempat sampah, kelola dan apa. Itu, jadi aturan itu tidak mengikat begitu saja. Jadi kalau kita mampu membatasi, beli produk yang bisa didaur ulang, kan gitu. Nah, sehingga tidak ada sampah ke TPA. Ini kan kita mau ini di TPA tidak berkurang toh. Jadi kan ada dua jenis sampah, organik dan sampah anorganik. Ya. Artinya sampah anorganik itu sistem pemilahannya seperti tadi. Memisahkan sampah-sampah plastik itu bisa didaur ulang, atau pembatasan dengan penggunaan tumbler, kemudian penggunaan plastik, plastik. Tidak ada lagi penggunaan plastik di belanja-belanja. Nah, yang menarik tadi adalah 60% dari organik. Sampah itu adalah sampah organik. Nah, mungkin yang harus diutamakan juga adalah program bagaimana mengolah sampah organik itu menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sepakat itu. Jadi kalau organik itu kan sebenarnya bahan baku juga untuk bikin kompos, bikin pembuatan kompos ya. Kemudian yang kedua sekarang ya pernah kita kelola dulu, ada di Untia, ada di Pacerakang itu adalah itu sebetulnya sisa makanan bisa menjadi bahan baku untuk maggot, black soldier fly. Itu kan seperti itu. Cuma kan memang harus dimasifkan ini. Dengan potensi konsisten ya? Iya, konsisten dimasifkan untuk itu. Nah itu. Yang ketiga adalah guna ulang, yang bisa digunakan ulang. Nah, tadi kan pembatasan, ya, kemudian daur ulang, beli yang bisa. Yang ketiga adalah pembatasan, guna ulang, yang bisa digunakan ulang, jangan dibuang. Ya, sisa-sisa bahan bangunan misalnya triplex masih bisa digunakan, silakan digunakan. Itu. Yang kedua adalah penanganan. Jadi penanganan ini ada banyak lagi bagiannya Pak Arsan. Pertama, pewadahan, mulai dari rumah tangga. Makanya itu kalau kita bicara di undang-undang mengatakan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga di rumah tangga tak. Sejenis sampah rumah tangga di kantor. Ada sisa makanan itu kan sampah sejenis sampah rumah tangga juga. Nah itu pewadahan. Pewadahan ini tanggung jawabnya siapa nih? Apakah masyarakat atau tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan wadah untuk memilah sampah organik sama? Kalau di undang-undang mengatakan masyarakat itu wajib melakukan pemilahan. Artinya kalau kita di rumah tangga kita sendiri, kitalah yang menyiapkan sendiri. Iya, kalau saya di rumah kan biasa saya gabung sama makanan dengan sampah botol minuman bekas apa. Kalau misalnya di rumah kita belum teredukasi dengan pemilahan sampah. Tidak apa-apa di rumah kita pilah, karena kan ada yang ngangkut itu Pak Arsan. Kalau kita pilahkan plastiknya dengan organiknya, pasti plastiknya ambil, tidak terbuang ke TPA atau yang terbuang ke TPA pasti yang mana? Ini yang organiknya, itu yang terbuang. Nah, ini kita harapkan ke depannya organiknya ini ada titik-titiknya. Makanya di Makassar itu ada 9 titik TPS 3R, tempat pengelolaan sampah terpadu, reuse, reduce, recycle. Yang mandek. Di mana itu? Ada beberapa titik. Ada di Bilingkanaya, ada di BTP, Taman Rea, ada di Sambung Jawa, di Mamajang, ada di Mariso, di Panambungan, ya. Ada di pulau juga. Itu masih beroperasi sekarang. Ya itu dari kelola profesional lah. Itu harus dikembalikan ke UPT Bank Sampah yang harusnya kelola. Nah itu kita sudah bikin sebetulnya di dalam rencana induk itu sudah ada semua. Nah harus dilakukan pemetaan. Itu tadi pewadahan. Ya, kedua pemilahan. Yang ketiga pengangkutan. Yang keempat pengolahan. Nah, ini kan dari rumah tangga, kemudian di pengolahan TPS 3R. Nah, dari TPS 3R ini, disitulah nanti menghasilkan residu. Ini yang dibawa ke TPA kalau sudah di treatment di sini. Begitu sebetulnya. Ini kan persoalan bank sampah. Sebenarnya bank sampah itu kan sangat bagus. Bagus sekali. Memilah sampah, kemudian memanfaatkan sampah-sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan kembali.
Tapi kan mungkin dulu awal-awal dibentuknya bank sampah itu betul-betul viral, bahasanya viral ya di seluruh kecamatan di Makassar. Tapi kan sekarang mulai agak down. Betul. Nah, harapannya untuk Pak Api ini apakah kita bisa menghidupkan lagi nih bank sampah atau bagaimana Pak Sahar? Jadi kalau mau berkelanjutan pengolahan sampah, ada 5 aspek yang harus dilakukan pemerintah. Dan ini memang selalu kita. Pertama adalah regulasi. Regulasi ini harus jelas. Ya, regulasi harus jelas dari dari tataran terbawah RT, RW sampai ke atas. Yang kedua adalah kelembagaan. Nah, harus ada lembaga ini. Makassar ini UPT itu tadi, UPT Bank Sampah. UPT Bank Sampah itu kalau di dalam perwalinya itu tidak hanya fokus untuk sampah anorganik sebetulnya. Sampah organik juga. Sehingga kalau konsep yang kita mau bangun sebenarnya tawarkan itu adalah bagaimana TPS 3R ini nanti membawahi pengolahan sampah organik dan anorganik. TPS 3R dibawahi oleh UPT Bank Sampah. UPT Bank Sampah. Karena ini sudah menjadi bisnis, bayangkan kalau kenapa menurun? Karena dulu waktu awalnya 1 miliar diberikan anggaran ke Bank Sampah untuk membeli sampah di masyarakat. 1 miliar itu berapa pendapat? 2 miliar. Wah, masuk ke PAD. Iya, 100% itu masuk. Kenapa? Karena duit, uang itu yang terputar seperti itu UPT. Nah, kalau organik kita bisa kelola, bisa. Ya, bisa kita kelola di situ. Artinya memang dari sisi kelembagaan harus. Yang kedua, di setiap kelurahan kecamatan ada seksi kebersihan. Fungsi seksi kebersihan itu harusnya pertama bukan sekedar memastikan pengangkutan, tetapi pemetaan potensi sampah di masing-masing kelurahannya. Kemudian itu menjadi database potensi sampah di kecamatan. Kalau kita sudah tahu potensi di kecamatan, tugas kita adalah apa treatmentnya ini. Katakan misalnya berikan air 200 ton per hari, berapa persen organiknya, berapa persen. Kita bikin kami pola-pola. Misalnya di mana yang paling banyak sampahnya? Oh, kelurahan A, B, dan C. Di situ. Itulah dari undang-undang mengatakan selesaikan di sumbernya. Jangan diselesaikan di TPA. Nah, kalau kita masing-masing bekerja, tahu enggak berapa anggaran untuk pengangkutan sampah saya? 169 miliar 2022-2023. Untuk apa itu? Mengangkut sampah ke TPA. Biaya pengolahan di TPA kurang lebih ya 10 lah. Betul. Jadi sudah ada gambaran di kita bahwa bagaimana sistem pengolahan persampahan di Makassar, kemudian jumlah sampah per hari di Makassar. Nah, kita berharap banyak di wali kota yang baru ini, Pak Api sama Ibu Alia, wakil wali kota, itu bisa mencoba memperbaiki kembali sistem pengolahan sampah. Kemudian kalau sistem pengangkutan mungkin sudah lumayan bagus, tinggal sistem pemilahan dan pengolahan sampah. Ya, kita berharap dengan begitu maka cita-cita kita untuk bisa kembali mendapatkan Piala Adipura mungkin bisa dicapai. Tapi itu bukan tujuan utama sebenarnya. Tujuan utama adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Makassar. Begitu Pak Sare? Begitu. Oke. Ada tambahan sebelum kita closing Pak Sare? Ya, terakhir bagi saya bahwa pengolahan sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Masyarakat sesuai dengan porsinya, pemerintah sesuai porsinya, untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana kedepannya pengolahan sampah ini bisa berjalan berkelanjutan. Makanya 5 aspek tadi: regulasi, kemudian kelembagaan, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi. Terutama di TPA itu sebetulnya itu bahan baku untuk bahan bakar bagi pabrik-pabrik semen. Dalam nama produknya itu RDF, Refuse Derived Fuel. Jadi itu sudah menjadi bahan baku, dan banyak pabrik semen contoh di Pangkep itu sudah membeli sampah. Artinya sampah yang ada di TPA Antang bisa berkurang, bisa dikelola untuk teknologi RDF ini, dan itu pabrik semen itu bisa membeli. Kita sudah banyak komunikasi dengan beberapa off-taker untuk membeli produk dari sampah berupa RDF. Ya, saya kira itu yang paling penting. Kita ini memberikan saran masukan saja kepada pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Kota Makassar, sehingga ini bisa berjalan dengan baik, sustainable. Ya, itu ada keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, industri, dan NGO selaku yang mengawal program-program lingkungan serta media pada khususnya. Kira seperti itu. Oke, demikian perbincangan kami dengan Bapak Saharudin Ridwan, Ketua Yayasan Peduli Negeri sekaligus Dewan Pengawas Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Saya Muhammad Tarsan Fitri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.